Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini saya akan sharing tentang cara mencari jurnal dan cara mensubmit jurnal. Baik itu Sinta 1 maupun Sinta 2 sampai 6. Saya akan sharing. Nah, karena nih zamannya semester akhir, jadi saya akan sharing terkait bagaimana saya mencari jurnal. Nah, mungkin teman-teman yang lain punya cara yang lebih oke. Nah, itu bisa juga dibuat sharing. Nah, ketika teman-teman ingin mencari jurnal, teman-teman tinggal ketik Sinta di Google. Nah, nantinya akan muncul pilihan seperti ini. Nah, kebetulan kapan hari itu saya sudah mendaftar di bagian author. Jadi, saya punya akun di Sinta. Nah, teman-teman kalau hanya ingin mencari jurnal-jurnal, langsung masuk ke jurnal ini. Jadi tinggal ke sini. Nanti tinggal ketik namanya. Nah, kalau ini akun saya. Nanti di sini ada author login, tinggal tulis email sama. Nah, ini dilewatin saja. Nah, misalkan kita mau mencari jurnal tentang pendidikan. Nah, misalkan pendidikan fisika. Nah, di sini sudah muncul banyak jurnal, tinggal sesuaikan dengan kemauan teman-teman ingin mensubmit di jurnal mana. Nah, biasanya setiap dosen itu memiliki pilihan tersendiri untuk kita mensubmit jurnal. Misalkan dosen kita mau disubmit ke jurnal minimal Sinta 3, berarti kita harus mencari di jurnal Sinta 3. Nah, ini kan muncul mix ya antara Sinta 2, Sinta 3, dan bahkan coba kita ke sini. Biasanya yang paling muncul dari awal itu dari Sinta yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Nah, itu sudah Sinta 5. Nah, kalau teman-teman ingin lebih spesifik, tinggal klik yang bagian sini. Jadi Sinta 1 nanti munculnya jurnal-jurnal yang Sinta 1. Kalau Sinta 2 nanti munculnya jurnal-jurnal yang ada di Sinta 2 dan seterusnya. Nah, misalkan nih dosen pembimbingnya teman-teman ingin mensubmit jurnal di Sinta 3, tinggal kita cari Sinta yang akan kita tuju atau jurnal yang kita tuju. Misalkan pendidikan geografi. Oh, pendidikan geografi tidak muncul. Mungkin kurang spesifik ya. Coba pendidikan fisika seperti tadi. Nah, biasanya itu nama-nama jurnal itu menyesuaikan sama jurusan yang ada di kampus tersebut. Nah, misalkan kita buka di sini jurnal riset dan kajian pendidikan fisika. Kita buka di tab baru. Lalu kita menuju ke websitenya. Nah, tujuannya untuk mengetahui template dan
fokus serta skopnya. Biasanya kita itu lebih mempunyai kesempatan untuk menerbitkan jurnal ketika artikel yang kita tulis itu sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal yang dituju. Jadi teman-teman perlu perhatikan fokus dan skopnya. Dan yang paling penting biasanya di artikel tertentu itu ada yang berbayar. Nah, jadi teman-teman bisa mengamati kira-kira berapa author fee-nya ketika artikelnya teman-teman sudah diterima oleh jurnal. Nah, di sini ketika teman-teman ingin menulis artikel, sesuaikan dengan template-nya. Jadi template ini di-download dan teman-teman bisa save as. Nah, nanti dokumen yang sudah save as itu teman-teman langsung pakai, soalnya sudah sesuai dengan template ini. Biasanya sudah diatur seperti ukuran kertasnya, jumlah halamannya, seperti itu. Jadi langsung menggunakan template ini. Lalu di sini fokus dan skopnya. Nah, teman-teman harus bisa mengamati ini karena ini yang paling penting ketika kita mensubmit jurnal. Nah, kalau teman-teman tidak paham bahasa Inggris bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ruang lingkup dari jurnal ini membahas tentang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 poinnya ini. Berarti tema atau topik yang ditulis teman-teman tidak boleh di luar ini. Dan tips untuk artikel kita diterima oleh jurnal yang kita tuju, kita harus mensitasi artikel yang sudah terbit sebelumnya di jurnal yang kita tuju ini. Nah, kita ke bagian arsip. Nah, kita buka nih. Kalau bisa, kita buka satu persatu dari tahun ini dan sesuaikan sama template-nya. Biasanya beberapa template itu meminta minimal 10 tahun jangka referensi. Jadi kadang ada yang meminta 5 tahun terakhir untuk referensi. Jadi kalau referensinya sudah lama itu mungkin akan menghambat proses penerimaan artikel kita di jurnal. Nah, misal nih teman-teman meneliti tentang topik yang ada di salah satu artikel yang sudah terbit ini. Nah, teman-teman bisa download lalu mengambil atau mengutip dan jangan lupa memparafrase supaya tidak kedetek plagiasi. Nah, bisa masukkan ke Mendeley. Jadi bisa di-download dan dimasukkan ke dalam Mendeley untuk disitasi. Nah, setelah artikelnya teman-teman rampung, teman-teman tinggal ke ini, register. Nah, di register ini nanti teman-teman memasukkan identitas seperti email, nama depan, nama belakang, password, lalu nama kampus, gender. Nah, untuk ORCID ini bisa dikosongi, URL juga bisa dikosongi. Nah, country Indonesia. Lalu teman-teman langsung bisa register. Nah, nanti kalau udah register, beberapa jurnal itu ada yang mengkonfirmasi melalui email. Nah, teman-teman buka emailnya nanti dapat
dapat nama, apa ya istilahnya ya, ini username. Nah, nanti dapat username, lalu sama passwordnya, seperti itu. Teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, nanti saya sharing lagi untuk